Kamu udah apply dan masukin banyak lowongan pekerjaan, tapi nggak ada satupun yang nyangkut. Mungkin yang salah bukan dunia pekerjaan, tapi mungkin yang salah adalah dirimu sendiri. Selamat datang di konten ini. Oke, aku bakal ngasih beberapa ciri-ciri orang yang bakal gagal buat dapetin pekerjaan. Sebenarnya gagal dapetin pekerjaan itu bisa didasarkan oleh beberapa keputusan-keputusan dan hal-hal yang kalian lakukan. Salah satunya, yang pertama kita bakal bahas ini. Banyak banget nih aku lihat orang-orang yang ngelamar pekerjaan tuh CV-nya banyak banget. Bukan CV-nya banyak, tapi kayak isinya tuh banyak gitu. Kalian pikir ketika CV kalian banyak, terus kalian ngomong, wah gue hebat banget gitu. Sebenarnya enggak. Ya kalau kalian itu punya CV, itu tolong di-adjust juga dengan kebutuhan dari pekerjaan yang bakal kalian masukin gitu. Contoh, pekerjaan yang ingin kalian masukin adalah apa? Video editor. Tapi kalian masukin juara 1 lomba bulu tangkis, juara 1 menyanyi, juara 1 karya tulis cerpen gitu. Bukan berarti kalian tuh jelek gitu. Itu kalian bagus banget. Cuma tolonglah ketika kalian bikin CV itu disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Effort dikit aja itu sebenarnya udah bisa nunjukin kalau kalian tuh memang bener-bener tertarik di pekerjaannya dan kalian tuh bener-bener tahu kalian mau kerja apa. Jadi yang aku amatin nih biasanya ya, aku kan udah pernah buka lowongan untuk beberapa pekerjaan. Contoh salah satunya waktu itu aku lagi gedein bisnis F&B. Waktu itu kita butuh banyak banget orang yang mengisi job desk kayak jadi koki, terus jadi waiters, terus jadi driver segala macam. Yang aku amati adalah ketika kita nge-share lowongan, yang masuk tuh emang banyak banget. Tapi yang masuk kualifikasi itu kecil banget. Tahu nggak? Salah satu faktor yang paling gede kalian diterima atau ditolak dari pekerjaan kalian itu adalah CV kalian yang nggak relevan. Jadi buat kalian, bukan berarti kalian punya segudang prestasi itu harus ditunjukin semua. Ya nggak apa-apa, terserah kalian kalau mau nunjukin gitu. Tapi kemungkinannya kalian bakal dicap apa? Overqualified gitu. Atau wah ini kayaknya pengalamannya udah banyak banget gitu. Pernah dengar nggak? Orang yang punya pengalaman banyak banget dan orang yang udah punya prestasi banyak banget, tapi dia kesusahan buat nyari kerja. Mungkin ini adalah salah satu faktor gara-gara dia tidak tahu mau kerja di mana. Jadi kalau tujuannya adalah company atau perusahaan atau tempat yang ingin kalian masuk ke pekerjaan itu butuh satu job desk spesifik, ya tolong disesuaikan. Bukan berarti kalian berprestasi itu jelek, enggak. Berprestasi itu bagus. Tapi ketika kalian berprestasi dan kalian nggak bisa tahu posisi yang akan kalian masukin itu apa dan kalian memukul rata dengan CV yang kalian anggap keren itu, ya kemungkinan kalian bakal nggak diterima. Dapat ya poinnya di sini? Dapat dong, masa nggak dapat? Nungguin HRD tapi pasif gitu, atau nungguin panggilan tapi kalian tuh nggak aktif buat nyari pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Tadi aku bilang masa nganggur itu ya jangan cuma kalian ada lowongan masukin, ada lowongan masukin, ada lowongan masukin. Banyak orang yang bilang gini, kalau ada pekerjaan kerjain aja gitu, jangan mikirin gaji dulu gitu. Tapi menurutku akan jauh lebih baik ketika kalian tuh dapetin pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang kalian impikan. Terus kalian juga mikir kan, aku udah masukin lowongan kemana-mana kok nggak dipanggil-panggil ya. Ya kalian jangan pernah terjebak di momen kayak gitu aja. Kalian harus aktif buat nyari yang lain. Emang aku nggak tahu ya, sistem di Indonesia atau emang nyari kerja itu sesusah itu. Cuma aku sekali lagi di video ini aku bakal ngomongin tentang di beberapa tahun ke depan nyari kerja bakal lebih susah daripada sekarang. Gak cuma di Indonesia, tapi di belahan bumi manapun. Karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kayak data entry, nulis, ngetik, atau kalian kemarin yang sempat keluar-keluar rame-rame tentang ChatGPT segala macem yang udah nge-replace pekerjaan seniman, terus kalian bilang itu nggak menghargai seniman gitu, ya itu bakal digantikan kayak gitu. Bahkan sekarang udah ngeri banget, kita bisa bikin foto seolah-olah ini lucu banget gitu. Kayak kalian foto 2 orang gitu, cewek cowok, kalian bisa memprediksi anak kalian seperti apa, itu pakai ChatGPT. Itu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bro itu nggak pernah kepikiran, tapi pekerjaan itu ada. Nah, tujuan di sini nyari kerja itu nyari kerja,
pasif juga. Mungkin kalian juga bisa apply untuk kalian punya soft skill lain, kan ngedit video, atau kalian bikin template CapCut, JJ, jedak gedung, atau kalau kalian bisa nulis dan lain sebagainya, kalian bisa upload di Fiverr atau dimanapun itu. Jadi jangan pasif gitu. Selagi kalian bisa ngerjain kerjaan yang di rumah gitu, yang kira-kira nggak butuh lowongan pekerjaan, ya ambil aja gitu. Selagi kalian mengambil opportunity yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan pernah berharap dapat pekerjaan kalau kamu ditanya sama HRD aja masih gak lancar. CV itu adalah gambaran utama kamu untuk dapetin pekerjaan. Jadi orang nih bayangin, HRD atau orang yang pengen menerima kalian tuh belum pernah tahu dan kenal dengan kalian. CV-nya udah dirasa cocok. Dan orang yang mau meng-hire itu dia punya ekspektasi tertentu. Tiba-tiba ketika kalian ditanya, ekspektasi kamu tentang pekerjaan ini apa? Terus kalian nggak bisa jawab, doang, bengong, udah nggak pakai lama itu HRD langsung coret aja. Ya ngapain kita menerima orang yang nggak bisa mendeskripsikan apa yang menjadi tujuan hidupnya sendiri gitu. Bayangin, CV sekali lagi itu adalah gambaran utama kalian. Nah, sekarang ngomongin CV nih, tahu nggak? Zaman sekarang CV itu nggak cuma selembar kertas saja. Biasanya HRD, biasanya orang-orang yang pengen lihat kalian bekerja itu juga profiling sosial media kalian. Jadi makanya kalian juga harus punya personal branding yang bagus gitu. Ini bukan masalah pencitraan. Ini bukan masalah kalian harus menjadi baik. Tapi bayangkan kalau kalian masih punya sosial media gitu yang foto profilnya nggak ada, terus digembok postingannya nggak ada, ya buat apa? Gimana orang lain bisa percaya sama kamu kalau kamu masih seperti itu? Jadi teman-teman, bedakan. Ini masalah hati sama masalah profesional, tolong bedakan. Karena ketika kalian itu nggak bisa bedain, siapa tahu mungkin gara-gara kalian sosial medianya aja nggak trusted, akhirnya kalian nggak dipanggil-panggil. Jadi jangan sampai hal terkecil kayak kalian itu CV-nya bagus, tapi kalian nggak bisa ngomong atau sosial media kalian nggak sinkron, itu menjadi salah satu faktor terbesar kalian nggak diterima. Masih ngomongin tentang CV ya, lo udah ngerasa kalau CV lo tuh keren banget, tapi kok nggak ada yang nyangkut. Mungkin yang salah itu bukan CV-nya, tapi dirimu sendiri. Ya mungkin dirimu sendiri itu nggak sekeren itu di mata orang lain. Kenapa aku harus ngomong kayak gini? Karena sekali lagi, aku tuh bukan motivator. Aku kadang diajak seminar, diundang seminar, dibilang motivator. Aku bukan motivator. Tujuanku tuh cuma buat kalian sadar, biar kalian tuh melek gitu. Kalau dunia itu nggak seindah yang kalian pikirkan. Ini kalian lihat nih, aku syuting sama timku, ini kerja masih jam berapa? Ini udah hampir jam 11 malam gitu. Kita masih kerja, kita masih syuting. Ya kalau kalian masih rebahan, menganggap dunia pekerjaan itu ya, gampang kerja gitu. Kerja paling gitu-gitu doang. Salah satu hal yang dibutuhkan selain skill dan selain knowledge adalah daya tahan. Ini aku bakal ngomong di sini. Banyak orang yang kerja sama aku, entah itu dia yang sekarang kerja sama aku atau orang yang intern di aku, itu pasti pernah ngerasain sakit. Minimal tipes lah. Itu beneran. Jadi kayak kalau kalian nggak siap dengan perubahan zaman dan kalian nggak siap dengan gempuran pekerjaan yang ada gitu, ya siap-siap aja kalian bakal digantikan sama AI, robot, karena dunia ini bakal berubah. Ya pegang omonganku, paling sekitar 2-3 tahun atau 5 tahun ya bakal hilang pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh. Salah satu referensi yang mungkin kalian bisa tonton kalau kalian nonton Netflix, itu ada serial Black Mirror, coba kalian tonton. Gambaran dunia itu kurang lebih bakal seperti itu, dan ada beberapa episode yang udah jadi kenyataan sekarang. Jadi buat kalian, ini bukan tentang pekerjaan aja, tapi bagaimana cara kita bisa tahu kebutuhan dunia itu seperti apa. Oke ya, kayak gitu. Jangan sampai kalian terjebak di ilusi dan dunia yang sama. Gitu aja, aku Danang Sadewa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.